Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan media yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran matematika. Seperti yang kita tahu, matematika menuntut siswa untuk berpikir secara abstrak. Itu tidak jarang guru memerlukan sebuah media untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Untuk itu, di sini saya menyediakan sebuah media PowerPoint yang dibuat menggunakan media video dan media GeoGebra. Kenapa saya memilih media GeoGebra? Karena di sini materi yang kita bahas itu materi tentang geometri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini dalam media saya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, di sini adalah petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaannya di sini nanti ada ikon-ikon yang ada di PPT tersebut. Nah, di sini penjelasannya. Jika ikon yang pertama seperti ini, maka kita kembali ke menu utama. Jika ikonnya seperti ini, maka kembali ke menu materi. Jika ikonnya seperti ini, maka menjalankan animasi. Kemudian, jika ikonnya seperti ini, menampilkan latihan soal. Dan jika ada ikon seperti ini, untuk menemukan jawaban atau menampilkan jawaban. Jika ikon seperti ini, artinya adalah lanjut ke slide berikutnya, kemudian kembali ke slide sebelumnya, dan on atau off musik. Di sini kita nggak menggunakan musik, soalnya di sini saya menjelaskan secara lisan. Oke, kita kembali ke pertama. Oke, materi yang saya sampaikan di sini adalah materi kesebangunan dan kekongruenan untuk kelas 9 pada semester 1. Di sini ada 3 pilihan menu utama, yaitu ada evaluasi, materi, dan KIKD. Oke. Nah, agar kita memahami apa yang akan kita pelajari, maka kita perlu memahami terlebih dahulu KIKD yang disediakan untuk materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Oke. Kompetensi dasar dalam materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9 itu ada pada KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar. Itu untuk kompetensi pengetahuan. Untuk kompetensi keterampilan, yaitu KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan indikator-indikator yang saya buat di sini adalah untuk indikator pengetahuan, itu menjelaskan sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen. Menjelaskan syarat-syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat dua bangun datar yang sebangun. Yang keempat, menjelaskan syarat-syarat dua segitiga sebangun. Kemudian untuk indikator keterampilan, yang pertama, menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua bangun yang kongruen. Kemudian yang kedua, membuktikan dua segitiga kongruen dengan menggunakan syarat-syarat dua segitiga kongruen. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dua bangun datar kongruen. Kedua, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dua segitiga dikatakan kongruen dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dua bangun datar sebangun dengan tepat. Yang selanjutnya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dua segitiga sebangun dengan benar. Kemudian, yang nomor 5, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen dengan benar. Yang nomor 6, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan besar sudut pada dua bangun yang kongruen dengan benar.
Selanjutnya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat membuktikan dua segitiga kongruen dengan menggunakan syarat-syarat dua segitiga kongruen dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang ada pada KD keseimbangan dan kongruenan. Setelah kalian memahami isi dari KI dan KD dalam materi keseimbangan dan kongruenan, kita langsung masuk ke materi. Oke, keseimbangan dan kekongruenan. Pertama, yang perlu kita pahami di sini adalah dalam media ini yang disampaikan antara lain adalah konsep keseimbangan dan kekongruenan, kemudian sifat-sifat dari keseimbangan dan kekongruenan. Yang selanjutnya, dua segitiga dikatakan kongruen dan dua segitiga sebang. Dan yang terakhir, contoh soal dan soal. Untuk kurangan dalam materi itu nanti akan disampaikan secara langsung. Ya, jadi ini penjelasan konsepnya secara garis besar. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep. Konsep kesebangunan dan kekongruenan. Di sini ada beberapa bangun segi 4, dengan telah disediakan ukuran. Jadi ada ukuran 3, AB3, AD5, EH4, EF3, dan seterusnya. Nah, dari bangun-bangun ini, kita jalankan animasinya dengan menekan icon Go ini. Nah, dari bangun-bangun ini, pengelompokan berdasarkan bentuk dan ukuran. Jadi, kita disuruh untuk mengelompokkan bangun-bangun ini berdasarkan bentuk dan ukurannya. Ya. Sebelumnya silakan teman-teman atau adik-adik mengelompokkan terlebih dahulu. Saya beri kesempatan untuk mengelompokkan. Mudah ya, jadi berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang kita tahu ini emang segi 4, tapi segi 4 itu kan ada berbagai macam jenis. Nah, itu kamu kelompokkan. Ada yang berdasarkan bentuk dan ada yang berdasarkan ukuran. Kalau sudah, nah, lalu di sini saya menyediakan pengelompokan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, bentuk, ukuran. Bentuknya apa yang terjadi? Apakah sama ataukah beda? Ukurannya apakah sama ataukah beda? Ya. Nah, jadi yang bentuknya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, itu antara bangun mana dengan mana. Itu kamu taruh di sini, kamu gambar di sini. Kalau ukurannya berbeda tapi bentuknya sama, kamu taruh di sini. Jadi satu bangun boleh ditaruh di dua sini ya, sesuai dengan perintahnya. Jadi kalau misalnya saya sudah naruh bangun ini di sini, terus saya mau naruh bangun ini di sini, itu boleh ya, boleh saja. Jadi itu pengelompokannya. Jadi pengelompokannya soalnya dia masuk di sini dan di sini, misalnya seperti itu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, apa jawabannya sebenarnya? Jadi pengelompokan bangun-bangun ini kalau dikelompokkan berdasarkan bentuk dan ukuran itu adalah seperti ini. Oke. Pertama ada bangun EFGH itu sama dengan MNOP ya. Jadi bentuknya sama, persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Soalnya panjangnya 4, lebarnya 3. Kemudian ini juga sama, panjangnya 4, lebarnya 3. Jadi EFGH dengan MNUP itu bentuk sama, ukuran sama.
Selanjutnya ada ukuran berbeda tapi bentuknya sama. Ya. Bentuknya apa? Yaitu di sini bentuknya adalah persegi panjang. Ini persegi panjang. Persegi panjang. Bentuknya sama, tapi ukurannya kalau di sini panjangnya 5, di sini panjangnya 2,5. Kemudian di sini lebarnya 3, di sini lebarnya 1,5. Jadi bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kemudian bentuk berbeda, ukuran sama. Jadi bentuknya itu berbeda, ukurannya yang sama. Nah, ini ada bangun apa ini? Ya, genjang. Ukurannya sama. Di sini 4, ini 4, 3, 3. Tapi bentuknya berbeda. Berbeda. Antara ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini ya. Ini dengan ini berbeda ya. Bukan ini dengan ini, tapi ini dengan ini. Hanya cukup satu aja. Ini ada kesalahan sedikit. Ya, jadi cukup kalian tahu aja bahwa kalau ukurannya sama bentuknya beda itu contohnya adalah bangun jajar genjang ini dan persegi panjang ini. Nah, kemudian ukuran beda, bentuk beda. Nah, ini mudah ya. Jadi bentuknya ini jajar genjang, ini ada persegi panjang yang kecil, ini ada persegi panjang yang sedang. Kalau ini kan persegi panjang besar ya. Ada persegi panjang sedang. Kemudian kita lanjutkan. Ya, dari pengelompokan tadi, ya, berdasarkan pengelompokan tadi. Nah, di sini saya cuma mengambil dua, yaitu yang bentuk sama, ukuran sama, kemudian ada bentuk sama, tapi ukuran berbeda. Ya, yang A dan B. Bentuk sama, ukuran sama, bentuk sama, ukuran berbeda. Ini yang saya ambil. Nah, kenapa kok yang saya ambil yang ini? Soalnya kelompok A inilah yang kita sebut dengan kongruen. Jadi secara mudahnya kongruen itu artinya bentuk sama, ukuran berbeda. Kemudian bentuk B inilah yang disebut dengan sebangun. Itu ukurannya beda, bentuknya sama. Itulah kongruen dan sebangun, penjelasan secara mudahnya. Itu nanti ada definisinya sendiri. Nah, untuk kongruen itu dilambangkan dengan, karena yang kongruen itu adalah EFGH dan MNOP, itu lambangnya seperti ini. Ini ada sama dengan, terus dan di atasnya sama dengan, ini ada lambang ini. Nah, untuk yang sebangun itu lambangnya cukup segini. Ini aja, tidak ada sama dengannya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang setelah kalian memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan ya, secara pemahaman yang mendasar, di kesebangunan tadi apa? Bentuknya sama, ukurannya berbeda ya. Kalau kongruen yang bentuknya sama, ukurannya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sifat-sifat kesebangunan dan kekongruenan. Di sini kita tinjau dari panjang sisi dan besar sudut yang saling bersesuaian. Nah, sebelumnya apa itu bersesuaian? Apa kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bersesuaian? Ya, kalau misalnya kalian belum tahu, di sini akan sedikit saya jelaskan. Jadi, penjelasan mengenai bersesuaian. Sisi yang bersesuaian, dua sisi yang bersesuaian, yaitu ya, jadi dua sisi yang memiliki ciri atau sifat yang sama. Sedangkan sudut yang bersesuaian, dua sudut yang bersesuaian, yaitu dua sudut yang memiliki ciri atau sifat yang sama pula. Jadi intinya bersesuaian itu artinya adalah sama-sama memiliki ciri atau sifat yang sama. Nah, contohnya misalnya perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF di bawah ini. Ada segitiga ABC yang besar dan segitiga DEF yang kecil. Ya.
Nah, sisi AB ini itu bersesuaian dengan sisi ED, ya, D. Jadi AB dengan ED, BC dengan F, gitu. AC dengan DF, ya betul sekali ya. Jadi, kenapa kok AB dengan DE itu bersesuaian atau dengan ED itu bersesuaian? Soalnya AB dan ED merupakan sisi terpendek, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, AB dan ED itu berada di antara sudut 45 derajat dan 108,43 derajat. Nah, jadi memiliki ciri atau sifat yang sama. Kemudian, sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, ini ada sudut C bersesuaian dengan sudut F. Kenapa? Jelas ya, ini sangat jelas sekali. Soalnya sudut C dan sudut F memiliki ciri yang sama. Cirinya apa? Atau sifat sama. Sifatnya adalah besarnya sama-sama 26,5 derajat. Dan dua sudut ini merupakan sudut terkecil dari segitiga, dua segitiga ini. Nah, seperti itu ya yang dimaksud persesuaian ya. Balik lagi ke sifat. Nah, setelah kalian memahami tentang persesuaian, kita kembali lagi ke sini. Jadi ada kongruen dan sebangun. Yang kita tahu kongruen tadi adalah persegi EFGH dan MNUP, sedangkan sebangun ABCD dan GRST. Nah, kalau ditinjau dari panjang sisinya dan besar sudut, kongruen itu seperti apa, sebangun itu seperti apa. Kita pahami dulu. Kalau kongruen ini sepertinya mudah ya. Panjang sisi yang bersesuaian, misalnya EF dengan MN yang bersesuaian. Pak, apakah boleh EF dengan PO, Pak? Boleh. Berarti pasangannya HG ya dengan MN, gitu ya. Nah, jelas EF, tapi FG tidak, EF tidak boleh dengan MU ya. Jelas kenapa? Soalnya panjangnya EF itu 3, NU kan 4. Jadi dia nggak memiliki ciri atau sifat yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kembali lagi, EF dengan MN, ya, ini kan bersesuaian. Nah, ciri yang nampak di sini itu apa? Yaitu adalah panjang sisinya sama-sama 3. Ya. Jadi kalau ditinjau dari panjang sisi yang bersesuaian, panjangnya sama atau sama panjang. Ya. Nah, sedangkan sebangun, nah ini tadi penjelasan saya di awal, kenapa kok tidak sembarang eh, antara persegi panjang satu dengan persegi panjang yang lain itu kok tidak dikatakan sebangun? Soalnya yaitu kalau bentuknya berbeda, ya bentuknya berbeda. Yang dikatakan bentuknya berbeda itu kalau sisi-sisinya itu tidak sebanding. Tapi kalau sisi-sisinya sebanding, kayak ini, 5 ini kan 2/5. Perbandingannya berapa ini? 5 dengan 2,5. 5 dengan 2,5 itu kan memiliki perbandingan 2:1. Sedangkan AB dengan QR memiliki perbandingan 3 dengan 1,5, perbandingannya berapa? 2,1. Jadi antara panjang dengan lebar itu memiliki perbandingan sisi yang sebanding. Kalau dia antara panjang dengan lebar itu tidak memiliki panjang sisi yang sebanding, maka dia tidak dikatakan sebangun. Soalnya kenapa? Bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda nanti kalau kedua sisinya itu tidak sebanding. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk sudutnya. Kalau sudut jelas ya sama besar karena ini kan bangunnya semuanya persegi panjang ya, persegi panjang semua. Sudut yang F dengan N sama besar. Misalnya berapa kalau persegi panjang? Benar kali itu 90 derajat ya. Jadi kalau untuk sebangun sama juga. Jadi besar sudutnya sama besar. Jadi dua bangun yang kongruen itu artinya apa? Dua bangun yang kongruen bisa kalian catat ya. Artinya adalah
dua bangun yang memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama besar dan memiliki besar sudut yang bersesuaian. Oh sorry, Mem- dua bangun yang kongruen artinya adalah dua bangun yang memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar yang disebut kongruen. Sedangkan sebangun dua bangun yang memiliki panjang sisi yang bersesuaian sebanding dan memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, itu pengertiannya. Ya. Nanti kalau kalian telat nulisnya bisa kalian ulang video ini ya untuk pengertiannya atau kalian bisa cari referensi di buku untuk pengertian lebih jelasnya seperti apa. Tapi intinya insya Allah sama dengan apa yang saya sampaikan barusan. Oke. Selanjutnya materi selanjutnya adalah dua segitiga kongruen. Kalau tadi kan penjelasan kesebangunan dan kongruenan itu secara global. Nah sekarang kita masuk ke segitiga, khusus bangun segitiga. Oke, seperti yang kita tahu, jadi untuk yang pertama ini kita masuk ke dua segitiga kongruent. Oke. Seperti yang kita tahu, kalau bangun dikatakan kongruen itu kan tadi apa? Panjang sisinya yang bersesuaian sama panjang dan panjang besar sudutnya yang bersesuaian sama besar. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ini sering kebalik pengucapannya. Panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kalau kalian mau menunjukkan apakah dua bangun itu kongruen, ya, kalian harus menunjukkan semua pasangan sisinya yang bersesuaian itu sama besar dan semua pasangan sudutnya yang bersesuaian. Mohon maaf, kembali lagi, semua panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan semua besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi harus ditunjukkan semua. Harus ditunjukkan semua. Nah, untuk segitiga, ya, kita itu kalau kalian bisa menunjukkan semuanya itu lebih bagus, tapi kita bisa menunjukkan cuma 3 dari sifatnya. Jadi dari sifat segitiga, maksudnya dari sisi atau sudutnya. Sudutnya kan ada 3, terus sisinya kan ada 3. Berarti kan ada 6 yang harus kita tunjukkan kan ya. 6 atau ya 6 pasang ya 6 pasang yang harus kita tunjukkan. Jadi sisi satu dengan sisi satunya lagi dengan sisi satunya lagi dan seterusnya. Ada 6. Nah, tapi di sini kita cukup menunjukkan 3 sifatnya saja. Ya, 3 sifatnya saja. Nah, yang pertama itu ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau biasa disebut dengan sisi atau kalau disingkat SSS. Ya. Nah, apakah bisa kita menunjukkan dua segitiga itu kongruen hanya dengan menunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang? Ketiga sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang? Nah, itu perhatikan video ini. Oke, ya. Jadi di sini ada sisi AB, kemudian ada sisi BC, dan ada sisi AC. Itulah sebuah segitiga. Nah, dengan panjang sisinya sebagai berikut, AB 31,62, kemudian BC 40, kemudian AC 42,43. Kemudian kita buat lagi segitiga yang memiliki pasangan yang bersesuaian dengan segitiga ABC yang pertama kita buat. Oke. Nah, dari sini kita lihat AB itu kan bersesuaian dengan
EF ya, sama-sama panjangnya 31,62. BC dengan DE 40. Dengan AC dengan DF 42,43 ya. Nah, dari sini ini kan sisi-sisinya sama. Kalau sisi-sisi yang bersesuaian itu sudah sama, kalau dikatakan kongruen kan kita harus menunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, makanya dengan bantuan GeoGebra ini kita bisa langsung menghitung nilainya dengan aplikasi ini ya. Jadi kita lihat pasangan sisi yang bersesuaian. Kita tahu bahwa mohon maaf, pasangan sudut yang bersesuaian. Kita tahu bahwa sudut A itu kan bersesuaian dengan sudut F. Besarnya berapa? Sama, 63,43. Sedangkan B itu bersesuaian dengan sudut E. Besarnya berapa? Sama, 1,2. Begitu juga dengan C dan D. Besar yang sama yaitu 45 derajat. Oh, ternyata kalau kita membuat segitiga, dua segitiga dengan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, ternyata sudutnya itu secara otomatis ya mengikuti yang bersesuaian itu mengikuti sama besar yang bersesuaiannya. Ya, jadi ya tadi kan kita membuat AB sama dengan DF ya, BC sama dengan DE, AC sama dengan DF. Nah, akibatnya apa? Ternyata sudut A sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut D. Nah, ini keenamnya ini itu kan syarat dua dua segitiga kongruen ya kan, di sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa karena ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F tadi itu kongruen. Jadi kita kalau mau menunjukkan apakah dua segitiga itu kongruen, kita bisa dengan menunjukkan bahwa ketiga sisinya itu sama panjang. Nggak perlu menunjukkan sudutnya sudah. Itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, kalau tadi kita menunjukkan ketiga sisinya yang bersesuaian. Nah, sekarang kita menunjukkan apakah dengan dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, atau sisi sudut sisi, atau kalau disingkat SDS, itu sudah bisa dikatakan bahwa dua segitiga itu kongruen. Untuk itu perhatikan video berikut. Pertama, karena tadi urutannya, dan di sini harus memperhatikan urutan. Jadi sisi, sudut, sisi. Makanya pertama kita membuat sisi dengan panjang 22,36. Kemudian kita membuat sudut, ya, sudut dengan besar 63,43. Kemudian kita membuat sisi lagi dengan panjang 50. Nah, setelah itu kita membuat hal yang sama, ya, buat hal yang sama. Kita buat dulu sisinya. Kita kan tadi membuat sisi 22,36. Nah, di sini kita juga buat sisi yang 22,36 ya. Kemudian kita buat sudutnya 63,43. Kita buat sudutnya 3,43 harus sama ya. 63,43. Dan sisi yang kedua juga harus bersesuaian atau sama dengan sisi yang pertama kita buat, yaitu 50. Kalau ada dua garis seperti ini, maka kita bisa membuat segitiga cukup menarik antara satu titik tuh
titik akhirnya ya titik C dan titik A itu kita tarik, maka jadilah segitiga. Nah, setelah kita lihat, ternyata panjang CA itu 44,72 dan panjang EF itu juga 472. Artinya apa? Artinya ya, tiga sisi yang bersesuaian itu menjadi sama panjang. Jadi diketahui AB sama dengan DE tadi ya, 22,36. Sudut B sama dengan sudut D, 63,43. Terus panjang BC sama dengan DF sama dengan 5. Akibatnya AC sama dengan DF, 44,73. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, menurut pernyataan satu yang tadi, yang sebelumnya, kalau ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka segitiga itu kongruen, pakai sifat yang tadi. Jadi, kalau kita memakai panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, besar sudut yang bersesuaian sama besar, panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau jadi disebut sisi sudut sisi, kita juga bisa membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Tapi ingat, caranya yaitu tadi, sudutnya harus ada di antara dua sisi. Makanya tadi kan membuat sisi dulu, terus membuat sudut, baru membuat sisi lagi. Tuh, di sudutnya harus di antara sisinya kita buat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat sisi dulu, terus mohon maaf, sudut dulu, baru membuat sisi-sisi, atau buat sisi-sisi dulu baru membuat sudut. Misalnya saya membuat sisi sembarang, terus saya lanjutkan buat sisi lagi, terus saya membuat sudut, setelah itu saya hubungkan garisnya ya. Maka itu juga bisa menunjukkan bahwa dua segitiga itu kongruen. Nah, tadi ingat kalau ada gambar seperti ini artinya apa ya, untuk latihan ya. Jadi gunakanlah media busur dan penggaris untuk menunjukkan apakah kita dapat membuktikan dua segitiga kongruen jika diketahui sudut sisi-sisi dan sisi-sisi sudut, itu kita bisa menunjukkan bahwa dua segitiga itu kongruen. Untuk latihan kalian ya, silahkan dibuktikan sendiri menggunakan media busur dan penggaris. Kalau membuat sisi-sisi dulu misalnya, hanya sisinya 6, terus buat sisi lagi 8, membuat sudut 30 derajat. Terus saya membuat lagi sisi 6, sisi lagi 8, terus membuat sudut 30 derajat. Maka bisa membentuk dua segitiga yang sama. Ataukah bisa membentuk dua segitiga yang berbeda. Kalau misalnya ya, kamu membuat kok sama, terus ada temenmu membuat kok jadinya nggak sama, berarti dua segitiga kalau kita menunjukkan dengan tersebut, maka itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai dua segitiga yang kongru. Jadi silakan coba dulu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi sisi sudut-sudut di sini, sisi sudut-sudut ya. Oke, jadi kita buat sisi dulu, terus membuat sudut, terus membuat sudut, nah baru kita buat segitiganya. Oke, kita membuat sisinya dulu, sisi AB dengan panjangnya adalah 40. Kemudian kita membuat sebuah sudut dengan besarnya 75,96. Dan kita membuat sudut lagi, jadi saya membuat sudut lagi di sini dengan besar 50,91. Nah, setelah itu kita hubungkan. Kita buat lagi dulu ya, hubungkan cari segitiga dulu. Sisi, terus membuat
sudut. Kemudian kita membuat sudut lagi. Baru kita hubungkan sisi-sisinya. Hubungkan sisi-sisinya. Nah, setelah itu dengan bantuan GeoGebra ini kita tunjukkan sisi-sisinya apakah itu sama besar kayak tadi. Sisi BC itu 41,23. Apakah sisi yang persesuaiannya itu sama 41,23? Ternyata sama ya, 41,23, dan satunya juga 5. Di pasangan sisi yang persesuaiannya 40, 1,23 dan 50. Artinya apa? Berarti dua segitiga ini juga kongruen, sama seperti yang kedua tadi. Setelah kita membuat sisi, ya, membuat sisi 40 terus sudut 7 5,96, sudut lagi yang persesuaian 50,91, akibatnya sisi yang persesuaian BC dan DF itu panjangnya 41,23, sisi yang persesuaian AC dan EF itu panjangnya 50. Artinya sudah ada 3 sisi yang persesuaian panjangnya sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dengan sisi sudut-sudut itu kita bisa membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Ya. Jadi kita tadi sudah dapat sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi sudut-sudut. Nah, untuk yang satu sisi dua sudut ini sama seperti yang kedua tadi, untuk yang lain bisa kamu bukan menggunakan busur dan penggaris. Nah, oke. Yang terakhir yaitu ketiga sudut yang persesuaian sama besar atau sudut-sudut-sudut. Oke, pertama saya di sini membuat sudut. Sudut 101,31. Sudut yang kedua adalah 33,69. Sudut yang ketiga adalah 45. Kemudian buat lagi sudut 101,31, kemudian 33,69, dia 45, ya. Kemudian kita buat segitiganya. Jadi sudutnya sudah sama ya. Kita syaratnya tadi adalah ketiga sudutnya atau sudut-sudut-sudut yang persesuaian sama besar. Ini kan saya sudah membuat tiga sudutnya yang persesuaian itu sangat besar. Ternyata segitiga yang terbentuk panjang sisi yang persesuaian itu sudah kelihatan. Panjang sisi yang persesuaiannya itu kan tidak sama. Kenapa kok saya langsung membuat menunjukkan yang tidak samanya? Jadi untuk sebuah pembuktian atau ya pembuktian. Jadi kalau misalnya kamu bisa menunjukkan bahwa itu tidak benar, tunjukkanlah bahwa itu tidak benarnya. Nah, seperti ini. Jadi kan sebenarnya kita mau menunjukkan apakah sudut-sudut itu bisa membuat dua segitiga itu kongruen, kan gitu kan ya. Tapi saya menemukan bahwa dengan sudut-sudut itu dua segitiga itu ada yang tidak kongruen. Ini saya tunjukkan. Karena ada yang tidak kongruen, maka sifat sudut-sudut ini itu kita tidak bisa kita pakai sebagai alat untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Ya, jadi penjelasannya sama. Jadi sudutnya ya membuat sudut dulu, ternyata kan tetapi panjang sisi yang bersesuaian itu tidak sama ya. Nah, karena panjang sisi yang tidak bersesuaian tidak sama panjang, syaratnya kongruen kan panjang sisi yang bersesuaian harus sama panjang semua.
Karena tidak sama panjang, maka ketika segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga. Jadi, sudut-sudut itu tidak bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Seperti itu. Oke, itu untuk dua segitiga kongruen. Bagaimana? Masih mau lanjut ya? Oke. Sekarang dua segitiga sebangun. Konsepnya dan caranya sama seperti tadi. Jadi saya menunjukkan dengan video ya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat kembali segitiga bangun yang sebangun itu artinya apa? Panjang sisi yang bersesuaian sebanding ya, sedangkan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, langsung saja kita masuk ke dua segitiga sebangun. Oke, sama seperti yang tadi, kita menunjukkan dulu sisi. Apakah kalau ketika sisinya itu sebanding, kedua segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Ingat syarat sebangun tadi ya. Oke, kita masuk ke videonya terlebih dahulu. Saya membuat sebuah sisi AB, kemudian BC, kemudian AC. Itu membuat lagi ini sisinya harus sebanding. Jadi untuk mempermudah saja itu perbandingannya nanti di sini yang saya pakai itu adalah 2:1 semua ya. Karena di sini kotaknya ada 4, maka saya membuatnya di sini ada 8. Kita membuat sisi yang sebanding terlebih dahulu. Di situ ada sisi 40, 30 dan 50. Kemudian itu segitiga satunya 80, 60 dan 100. Nah, ini kan sebanding ya. Jadi 40 dengan 80 perbandingannya 1:2. 30 dengan 60, 1:2 sama. 50 dengan 100, 1:2. Nah, apakah dua segitiga ini sebangun? Kita harus menunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut A 36,87. Sudut B 90 derajat. Sudut C 33,13. A bersesuaian dengan D sama 36,87 ya. C bersesuaian dengan F sama 33,13 dan B bersesuaian dengan E sama 90 derajat. Ya. Jadi, apa artinya? Kalau ketiga sisi yang bersesuaian ini sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar segitiga ABC itu sebangun segitiga DEF. Ya. Jadi tadi diketahui bahwa kita membuat AB itu sebanding DE yaitu 1:2, AC banding DF 1:2 juga, BC banding EF 1:2 juga. Nah, ternyata akibatnya apa? Sudut A sama dengan sudut D 36,87, sudut B sama dengan sudut E 90 derajat, sudut C sama dengan sudut F 53,13 derajat. Jadi, dapat kita simpulkan karena ketika sisi yang bersesuaian sebanding dan ketika sudut yang bersesuaian besar, maka segitiga ABC sebangun segitiga DEF. Ya, jadi kita bisa menunjukkan bahwa dua segitiga itu sebangun dengan cara sisi-sisi-sisi. Yaitu sisi-sisi-sisinya adalah sebanding. Maka sudutnya mengikuti, ya mengikuti sama besar. Oke, yang kedua, itu dua sisi yang bersesuaian sebanding dan satu sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi sudut sisi. Ya. Sisi sudut sisi. Kita lihat videonya.
sisi. Saya membuat sisi dulu, AB. Kemudian saya membuat sudut 45. Kemudian saya membuat sisi lagi. Di sudutnya di antara sisi ya. Antara sisi yang kita buat. Sisi, sudut, sisi. Kemudian saya kasih nilainya dulu. 30, yang satunya 28,28. Dan saya membuat lagi yang sama. Sisi dengan perbandingannya 1:2 ya. Di sini 30, berarti saya membuat 60. Ada 6 kotak ya. Terus saya membuat sudut. Ya. Sisinya 30, 60, 1:2. Kemudian 28,28 dan 56,57. Nah, kalau kita bandingkan, ini juga 1:2. Sisi yang ketiga yang terbentuk, ya apakah 1:2 juga? Di sini 22,36 dan di sini 44,72. 1:. Ketiga sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu dengan perbandingan 1:2. Jadi diketahui AB tadi berbanding DE 1:2, sudut A sama dengan sudut D 45 derajat, AC banding DF 1:2, telah mengakibatkan panjang sisi BC dibanding panjang sisi EF tidak 1:2. Nah, maka karena ketiga sisi yang sebanding menurut pernyataan satu tadi, maka segitiga ABC sebangun segitiga DEF. Oke. Nah, untuk yang lainnya silahkan dibuat latihan dengan pembuktian menggunakan busur dan penggaris. Ya, jadi buat sudutnya yang sebanding sama besar, panjang sisinya sebanding. Silahkan dicoba. Oke, kemudian yang terakhir, mohon maaf, yang ketiga, satu sisi yang bersesuaian sebanding dan dua sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi sudut-sudut. Kita perhatikan videonya terlebih dahulu. Saya buat garis AB sudut karena tadi sisi sudut-sudut ya. Jadi sisi kemudian sudut dan di sini kita buat sudut lagi. Kita belum membuat sisinya dulu. Sudutnya 52,13, 7 dan panjang sisinya adalah 30. Kita buat lagi. D. Kemudian sudut 1,57. Kemudian sudut 52,13. Besar sudut 52,13. Nah, panjang sisi AB 30 dan panjang sisi DE 60. Perbandingannya 1:2. Dua sudutnya yang bersesuaian besarnya sama. Nah, apakah sisi-sisi yang lain itu sebanding juga panjangnya? Pertama, untuk AC
itu memiliki panjang 31,62. Kemudian untuk DF, untuk panjang sisi BC 36,06. Kemudian untuk DF 63,25. Nah, ini 31,62 dengan 63,25 ini angka perbandingannya 1:2 dan 36,06 dan 72,11 itu apakah perbandingannya 1,1:2 juga. Kan 60 banding 30 jelas ya. Bandingnya 60 kalau kita bandingkan 30 itu 2 perbandingannya 2:1 ya. Kemudian 63,25 dan 31,62 kalau kita bandingkan adalah 2. Ini karena di sini ada pembulatan ya, pembulatan lebih sedikit, lebih 0,01. Harusnya ini kan 63,24. Ini juga sama karena ada pembulatan makanya ini jadi 1,999. Kalau kita bulatkan kan jadi 2 karena ini ada pembulatan. Sebenarnya panjangnya sama tapi karena ada bulatan 2 angka maka lebih sedikit 0,04. Jadi dapat disimpulkan panjang sisi AB banding panjang sisi DE itu sama dengan 30/60 yaitu 1:2. Kemudian besar sudut A dan besar sudut D 1,57 derajat. Besar sudut C sama dengan besar sudut F sama dengan 52,13 derajat. Nah, mengakibatkan AC, panjang sisi AC banding panjang sisi DF itu memiliki perbandingan 1:2 dan panjang sisi BC banding panjang sisi EF memiliki perbandingan 1,2 juga. Jadi, karena ketiga sisinya memiliki perbandingan yang sama yaitu 1:2, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan sisi sudut-sudut kita dapat menunjukkan bahwa segitiga ABC itu sebangun segitiga D. Ya, untuk satu sisi dan dua sudut yang lainnya silakan dibuktikan sendiri. Ini untuk latihan-latihan tadi yang sudah saya tunjukkan itu harus dibuktikan. Karena ada yang emang bisa dibuat dua segitiga sebangun atau dua segitiga kongruent, itu juga ada yang nggak bisa. Maka kamu harus memilah-milah sendiri mana yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa dua segitiga itu sebangun atau mana yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa dua segitiga itu kongruent. Jadi harus kamu pilih-pilih sendiri, kamu daftar sendiri nanti mana aja yang bisa digunakan sebagai membuktikan bahwa dua segitiga itu sebangun atau kongruent. Oke, yang terakhir, dua segitiga sebangun jika kita lihat dari ketiga sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut-sudut-sudut SD ya. Ini bukan sekolah dasar ya, SD sudut-sudut-sudut. Kita lihat videonya. Jadi kita buat sudut-sudut dulu. Jadi saya membuat sudut A 45 derajat, sudut B 101,31, sudut C 33,69. Dan saya membuat sudut E 101,31, jadi dia bersesuaian dengan sudut B ya. Sudut E 33,69 bersesuaian dengan sudut C. Sudut D sama dengan 45 bersesuaian dengan sudut A. Misalnya sama semua. Kita buat sisinya sekarang. Ketika sisinya itu sebanding, maka panjang sisinya itu sebanding. Ini yang pertama panjang sisi AB 28,28.
kemudian panjang sisi BC 36,06, panjang sisi AC 50, panjang sisi ED 56,57, panjang sisi EF 72,11, dan panjang sisi DE 100. Ya. Kalau kita lihat 50 dengan 100 itu 1:2. 28,28 dengan 56,56 ini seharusnya 56 ya. 57 tadi yaitu tadi akibat dari pembulatan. Jadi 28,28 dengan 56,56 itu kan 1:2 juga. Ya. Tidak percaya silahkan dihitung ya. 36,06 dengan 72,12 itu juga 1:2 ya, banding 2. Silahkan dihitung kalau misalnya belum yakin ya. Oke, jadi karena kalau kita menunjukkan bahwa sudut yang persesuaian itu sama besar ketiganya, maka mengakibatkan panjang sisi-sisinya yang bersesuaian itu sebanding 1:2. Artinya apa? Jadi, menurut pernyataan 1, karena dengan menunjukkan ketiga besar sudut yang bersesuaian itu sama besar, mengakibatkan panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kalau menurut pernyataan 1, maka segitiga AB itu sebangun segitiga di IF. Ya, jadi itu. Nah, silakan dicatat mulai awal sampai akhir tadi, ya, karena yang bisa digunakan sebagai menunjukkan sebagai dua segitiga sebangun bisa digunakan sebagai menunjukkan dua segitiga kongruen. Dicatat, buat catatan yang semenarik mungkin biar kalian mudah untuk mencarinya dan mengingatnya. Seperti itu ya. Itu penjelasan untuk materi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan di sekolah. Nah, untuk yang terakhir itu ada contoh soal dan soal. Nah, untuk contoh soalnya diberikan dua persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS gambar berikut. Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Tentukan luas persegi PQRS. Ya, jadi sebangun tadi syaratnya apa? Silakan diingat-ingat ya. Di besar sudut yang bersesuaian sama besar, panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi diketahui AD sama dengan 4, panjang AD sama dengan 4, panjang AB sama dengan 16 cm, panjang PS sama dengan 6 cm. Ditanya apa? Luas PQRS. Ya. Luasnya persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ini kan belum diketahui di sini. Kita harus mencarinya dulu menggunakan konsep kesebangunan. Karena persegi panjang ABCD sebangun persegi panjang PQRS, maka perbandingan panjang AD banding panjang PS sama dengan perbandingan panjang AB banding panjang PQ. Ya. AB 4, panjang AD 4, panjang PS 6, sama dengan panjang AB 16, panjang PQ sedang dicari. Kita menggunakan konsep perkalian, ya, didapat 4 kali PQ sama dengan 6 kali 16. Maka panjang PQ sama dengan 24. Sehingga luas PQRS sama dengan panjang kali lebar PQ, panjang PQ kali panjang PS itu 24 kali 6 sama dengan 144 cm persegi. Oke ya, seperti itu. Silakan dipahami lagi dan cari contoh-contoh soal yang lain. Di buku mungkin lebih banyak ya, terutama yang penggunaan sifat-sifat dua segitiga kongruen dan dua segitiga sebangun tadi, ya itu lebih banyak. Nah, untuk perdalamnya nanti bisa dipelajari di sekolah atau lewat buku. Nah, di sini saya menunjukkan khususnya adalah pembuktian dua segitiga sebangun dan dua segitiga kongruen, menggunakan sisi, sudut sisi, dan sebagainya. Oke, dan yang paling akhir itu adalah latihan soal. Untuk latihan soalnya sebagai latihan soalnya silakan dicatat ya.
akan di pause video ini untuk dicatat ya, sebagai latihan kalian. Ini soalnya saya carikan soal yang lumayan lumayan tinggi ya di soal cerita, tantangan akan dicatat, bisa di pause videonya. Oke, sudah. Oke, demikian penjelasan dari saya. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari awal sampai akhir penjelasan saya kalau masih kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekeliruan ya, jadi banyak tadi kekeliruannya. Jadi contohnya misalnya saya menyebutkan AB sama dengan 30, nah itu salah ya. Seharusnya yang benar adalah panjang AB sama dengan 30 gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyebutkan AB. AB itu adalah panjang, AB itu adalah sisi ya, nama untuk sisi. Kalau kita menyebutkan angkanya, maka kita harus pengucapannya harus panjang AB itu ya. Jadi saya sepertinya banyak yang terlewat ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat eh, media ini ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada saran dan tambahan ya, silakan bisa ditambahkan. Maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan teruslah menuntut ilmu untuk kalian mencapai cita-cita. Terima kasih.